Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ranti Rahmawanti dalam program Ngobrol Budaya bersama Ranti Rah 02. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan obrolan kita, tentu saja masih di seputaran pengetahuan tentang budaya dan kebudayaan. Pada episode ini akan dibahas lebih detail lagi, lebih rinci lagi salah satu bagian dari wujud kebudayaan, yakni budaya non-material. Nah, budaya non-material ini tentu saja sudah kita pahami sebelumnya. Ada gagasan, ide, norma, nilai, adat, dan kebiasaan. Nah, pada fragmen satu ini akan dibahas tentang nilai. Apa saja definisi, kemudian tipe-tipe, dan manfaat dari nilai ini. Mari kita simak di slide berikutnya. Ya, berbicara mengenai kebudayaan, tentu saja kita sudah membahas atau kita sudah ngobrol di segmen-segmen sebelumnya bahwa kebudayaan ini adalah seperangkat pengetahuan. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kebudayaan ini adalah seperangkat pengetahuan yang isinya adalah perilaku yang memang dipelajari secara sosial dan ditransmisikan sesuai dengan karakteristik budaya yang dimiliki oleh satu masyarakat sebagai sebuah produk. Nah, aspek non-material dari budaya ini memegang peranan penting dengan kaitannya yakni dengan konsep kebudayaan itu sendiri, berupa tentang ide, nilai, norma, dan adat atau kebiasaan, tradisi sebagai dasar dari pembentukan pikiran atau pembentukan pemikiran serta perilaku dari manusia atau masyarakat di lingkungan di mana budaya tersebut berlaku. Jadi betul-betul ya bahwa aspek non-material ini sangat-sangat menjadi dasar, fondasi untuk membentuk perilaku dari masyarakat dan juga individu yang memiliki budaya tersebut atau kebudayaan tersebut untuk berproses dalam kehidupan. Ya, baik. Apa itu nilai? Secara umum, nilai ini adalah ide atau gagasan tentang sesuatu yang baik, benar, dan adil. Itu adalah idealnya. Nah, di sini saya mengambil referensi dari Rokoch sebagai salah satu referensinya. Rokoch membuat dua pernyataan bahwa nilai adalah sebagai salah satu unsur dasar pembentukan orientasi budaya. Jadi tujuan, kemudian visi, misi, dan lain sebagainya ini, nilai adalah salah satu unsur dasarnya dari pembentukan orientasi budaya. Nah, yang kedua, nilai ini melibatkan konsep budaya yang berkaitan dengan baik atau buruk, kemudian benar atau salah, lalu berkaitan dengan adil atau tidak adil, berharga atau tidak berharga, dan bersih atau kotor. Nah, ini saling berpasangan, saling berpasangan tapi saling bertolak belakang satu sama lain. Ini adalah nilai menurut Rokoch. Jadi melibatkan pasangan-pasangan yang sifatnya saling berlawanan, tapi itu menjadi standar, menjadi ukuran di mana sebuah perilaku atau satu perilaku itu dikatakan baik dan dikatakan buruk. Nah, ini berkaitan dengan ukuran. Jadi, simpulan dari Rokoch ini adalah nilai adalah parameter atau ukuran dari tindakan yang dilakukan, dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat. Ya, jadi dari pernyataan atau pendapat Rokoch tadi dapat diambil poin-poin mengenai nilai. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah nilai merupakan konsepsi kelompok terhadap hal-hal yang secara relatif itu memang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, nilai ini adalah menjadi standar umum yang dapat dianggap sebagai norma-norma yang sifatnya lebih tinggi. Jadi di dalam norma itu ada prioritas atau skala yang lebih tinggi, yaitu nilai tadi. Nah, poin ketiga adalah nilai merupakan asumsi terhadap sebagian besar hal yang dianggap benar dan penting. Jadi bagi sebagian masyarakat, individu atau masyarakat,
ada hal-hal yang memang dianggap benar dan penting. Nah, itu berkaitan dengan nilai. Jadi ada skalanya, ada parameternya, ada ukurannya. Nah, ini di poin nomor 3. Nah, di poin nomor 4, bahwa nilai ini adalah keyakinan terhadap sesuatu yang baik dan bermanfaat, atau yang berharga dan memang layak diperjuangkan. Nah, itu nilai yang memang harus diperjuangkan. Ya, seperti halnya contohnya ini dalam proses berpendidikan atau proses pendidikan, proses belajar mengajar. Ada tahapan-tahapan dan setiap tahapannya ini memang harus diperjuangkan atau harus dilakukan dengan seoptimal mungkin. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa belajar, baik itu formal atau non formal, ya, itu sangat memiliki hal yang bermanfaat, sangat bermanfaat, dan itu adalah proses kehidupan yang dapat dikatakan benar. Nah, jadi nilai di dalam proses belajar itu ada nilai. Nah, itu di poin keempat. Dan di poin yang kelima, bahwa nilai ini adalah konsepsi umum tentang hal yang baik dan juga tentang gagasan tujuan yang harus diraih. Artinya, nilai ini merupakan hasil dari proses peraihan atau pencapaian target dari sebuah proses, ya. Hasilnya adalah nilai. Baik, setelah kita berbicara mengenai pengertian atau definisi tentang nilai tadi, maka kita akan masuk tentang bagaimana sih sebenarnya nilai ini terbentuk. Nah, di sini nilai, khususnya dalam konteks budaya, ini terbentuk melalui 10 aspek. Ya, seperti yang terlihat di gambar, bahwa ada 10 aspek yang dapat membentuk nilai. Yang pertama adalah adaptasi. Nah, nilai ini dapat terbentuk dari proses adaptasi, dengan adaptasi yang tentu saja dari berbagai hal. Misalnya adaptasi dari adanya kebiasaan baru yang menumbuhkan bahwa nilai-nilai yang lama ini tadi sudah dialihkan, proses pengalihan, ya, pengalihan dari yang lama menjadi yang baru, karena ada kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang baru, sehingga membuat nilai pun secara tidak langsung menjadi berubah. Ukurannya, standarnya itu menjadi berubah. Nah, itu melalui proses adaptasi dengan berbagai hal, tentu saja adaptasi individunya, lingkungan, dan juga masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah beserta dengan budaya-budayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nilai ini dapat terbentuk melalui proses berdasarkan fakta sejarah. Sejarah ini telah menuliskan latar belakang, cerita, perjalanan, pengalaman. Nah, itu menjadi faktor pendukung di masa kini dan masa depan. Sehingga nilai ini, nilai yang ada di yang telah tertulis di dalam sejarah ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi referensi untuk tindakan-tindakan aktivitas yang harus dilakukan atau yang akan dilakukan di masa kini dan masa depan. Sehingga akan melahirkan satu nilai-nilai yang sifatnya baru karena mengadopsi dari fakta-fakta sejarah tadi. Nah, ini berdasarkan fakta sejarah, ya. Kemudian yang ketiga adalah karena adanya evolusi sosial dan ekonomi. Kalau evolusi sosial jelas bagaimana kehidupan sosial masyarakat pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu jelas akan berubah, akan mengalami dinamika. Nah, pun juga dengan ekonomi. Nah, ini nilai pun akan mengikuti perubahan tersebut. Nilai pun akan berlebih bersifat dinamis karena adanya evolusi atau adanya perubahan yang sangat signifikan dari tatanan sosial dan juga tatanan ekonomi. Poin keempat, nilai ini dapat terbentuk karena adanya intervensi dari budaya lain atau budaya yang sifatnya dari luar lingkungan setempat. Ya, sebagai contoh misalnya di Indonesia dikenal dengan budaya timurnya. Nah, ketika era globalisasi ini, maka muncullah ya budaya-budaya yang berdatangnya dari berbagai negara masuk. Nah, kemudian saling berkolaborasi, saling berasimilasi, saling berakulturasi, sehingga menciptakan tatanan-tatanan nilai-nilai yang bersifatnya
adalah baru dalam arti masyarakat ini baru menerapkannya seperti itu. Dan tentu saja proses ini tidak serta-merta terjadi dalam waktu yang singkat, justru membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghasilkan sebuah tatanan nilai yang sifatnya baru sebagai hasil dari kolaborasi tadi, asimilasi pun dari akulturasi. Nah, ini dari karena ada datangnya budaya lain atau budaya yang berasal dari luar. Nah, poin kelima adalah pesan dalam keluarga. Nah, nilai ini bisa terbentuk dari pesan keluarga atau dalam sebuah keluarga, dan ini memang hal yang paling utama, bahwa pembentukan awal nilai adalah justru dari keluarga. Karena apa? Di dalam sebuah keluarga, segala hal tentang nilai dasar, akhlak, adab itu dipelajari dan diimplementasikan langsung. Tidak perlu referensi yang banyak untuk buku-bukunya, tapi langsung internalisasikan dalam perilaku sehari-hari. Sebagai contoh, menghormati orang tua atau orang yang lebih tua adalah satu kewajiban bagi seorang anak yang usianya lebih muda. Jika itu dilanggar, maka akan ada nilai, akan ada parameter bahwa anak tersebut dianggap sebagai anak yang tidak berbakti kah atau tidak sopan kah. Nah, ini ada terjadi di dalam keluarga. Makanya keluarga ini merupakan tempat pertama kali manusia atau individu itu belajar tentang bagaimana mengenal dirinya dan mengenal nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, kemudian berinteraksi dengan lingkungan keluarganya sebagai makhluk sosial dengan lingkungan yang kecil, tapi di situ proses internalisasi sangat intens terjadi. Nah, itu dalam keluarga. Kemudian poin keenam adalah nilai ini terbentuk dari satu proses cerita rakyat, hasil dari tulisan-tulisan masyarakat atau dongeng-dongeng di masyarakat atau kita kenal dengan folklore atau cerita rakyat. Nah, ini biasanya selalu kita dengar ketika kita masih kecil, cerita rakyat tentang Malin Kundang, kemudian Lutung Kasarung, kemudian Tangkuban Perahu. Nah, ini adalah bagian dari cerita rakyat. Tentu saja cerita ini dibuat oleh masyarakat setempat. Intinya adalah untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada masyarakat setempat itu tentang nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang luhur, serta nilai-nilai kehidupan yang mana yang harus dijalani dan mana yang tidak. Seperti contoh dalam kisah Malin Kundang ada nilai janganlah kita terlalu membanggakan harta, mengutamakan harta, tetapi ternyata melupakan latar belakang, bahkan hingga melupakan jati dirinya dengan tidak mengakui bahwa dia lahir dari seorang ibu di kampungnya. Nah, itu ada pesan yang tersirat di dalam suatu cerita rakyat itu. Makanya pada cerita rakyat ini banyak terjadi pembentukan nilai. Nah, itu dari cerita rakyat. Nah, kemudian nilai ini juga terbentuk juga dari adanya tekanan-tekanan dan juga ganjaran dari hukuman. Nah, karena adanya ganjaran, adanya hukuman, maka ukuran nilai ini atau nilai ini akan terbentuk sesuai dengan hukuman yang diberikan atau aturan-aturan yang berlaku. Ini adalah takaran bagaimana seseorang mendapat hukuman dan ganjaran. Nah, itu di dalam konteks ini. Nah, poin berikutnya adalah poin ke-8 adalah bagaimana nilai ini terbentuk melalui pendidikan agama. Nah, ini adalah yang utama setelah dalam pendidikan keluarga. Bahwa agama ini mengajarkan nilai-nilai yang lebih berkaitan dengan spiritual. Bagaimana seseorang ini memiliki keyakinan kepada Tuhan, dan mengimplementasikannya. Untuk siapa? Yang utamanya adalah untuk dirinya pribadi, dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai yang diajarkan oleh agama adalah nilai-nilai yang sifatnya baik, positif, dan sangat masuk dalam ruhnya manusia. Dan itu jelas lebih mendekat kepada
sistem keyakinan seseorang atau kepercayaan seseorang, keimanan seseorang. Nah, ini di dalam pendidikan agama. Artinya menciptakan bagaimana individu itu menjadi seseorang yang disebut dengan insan kamil atau manusia yang benar-benar mulia, manusia yang benar-benar memiliki martabat dan derajat yang mulia. Nah, ini dalam pendidikan agama. Nah, kemudian nilai ini juga terbentuk tentu saja di dalam pendidikan formal. Ya, pendidikan formal jelas proses pembentukan karakter dalam kehidupan yang sifatnya sosial, berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas, ini terjadi di pendidikan yang formal. Bagaimana kita mendapatkan referensi-referensi yang luas tentang bagaimana nilai itu, tatanan nilai itu ada, bagaimana tatanan nilai itu diimplementasikan. Nah, ini di dalam pendidikan formal. Dan yang terakhir adalah nilai terbentuk dari adanya kelompok dari aturan-aturan yang dibuat oleh kelompok adat. Nah, ini lebih banyak pada adat istiadat, ya, hukum-hukum atau norma-norma, aturan-aturan yang ada di dalam suatu komunitas masyarakat tradisi dalam bentuk adat istiadat. Nah, di dalamnya akan ada nilai-nilai yang memang ini lebih spesifik lagi berlaku untuk kelompok tersebut dan tidak berlaku umum. Jadi tergantung daerah masing-masing bagaimana kelompok adat ini menentukan normanya seperti apa, maka nilainya pun akan mengikuti norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di kelompok adat tersebut. Baik, setelah kita membahas tadi mengenai bagaimana nilai ini terbentuk, nah berikut ini adalah tentang tipe-tipe nilai. Nah, nilai-nilai ini memiliki banyak tipe, dan di sini saya mengambil ada 8 tipe nilai yang secara garis besar umumnya berlaku. Nah, tipe-tipe nilai ini pada dasarnya sangat berkaitan dengan bagaimana nilai itu terbentuk, sehingga menghasilkan tipe-tipe atau ragam-ragam nilai yang sering kita dengar istilahnya. Yang pertama adalah nilai pribadi. Nah, ini nilai pribadi lebih berkaitan dengan individu kita sendiri, bagaimana kita memiliki karakter, kita memiliki pribadi atau kepribadian. Nah, itu masuk ke dalam nilai pribadi. Ya, bagaimana potensi kita, kemudian kemampuan kita, kompetensi kita. Nah, itu masuk ke dalam nilai pribadi. Nah, kemudian nilai keluarga. Nah, nilai keluarga ini sebagai hasil dari bagaimana proses pembentukan nilai tadi dalam keluarga, maka disebut dengan nilai keluarga. Kemudian nilai material. Nah, nilai material ini pada dasarnya lebih banyak berkaitan dengan benda-benda sifatnya materi, ya, kekayaan, kemudian kesejahteraan, ya. Ini masuk ke dalam nilai material. Ukurannya jelas, dapat diukur dengan angka yang nilai material ini. Artinya dapat dibuat skalanya, dibuat parameternya, ukuran dari 0 sampai 1 kah atau 0 sampai 100 kah. Nah, ini dalam nilai material ini masuk di situ. Jadi lebih banyak sifatnya ini pada yang benda-benda berharga, ya. Kemudian ukuran kesejahteraan, kekayaan. Nah, ini masuk ke dalam nilai material. Nah, kemudian nilai spiritual. Nah, nilai spiritual ini masuk atau sebagai hasil dari proses pendidikan dalam agama, tentang keyakinan, tentang kepercayaan, pendidikan agama, tentang akhlak, tentang keimanan. Nah, ini masuk ke dalam nilai spiritual, tentang amal-amalan yang harus dilakukan berkaitan dengan keyakinan. Itulah nilai spiritual. Nah, berikutnya adalah nilai sosial budaya. Nah, ini umumnya terjadi karena proses interaksi, proses kolaborasi, proses akulturasi dari budaya, ya, dari ada persilangan budaya, ada interaksi sosial di masyarakat. Kalau dari dalam proses pembentukan budaya tadi bisa karena adanya budaya lain, kemudian adanya evolusi sosial ekonomi. Nah, ini masuk ke dalam nilai-nilai sosial budaya, ya, nilai-nilai kemasyarakatan di sosial budaya. Nah, kemudian nilai moral. Nah, nilai moral ini sebenarnya lebih umum karena di setiap aspek itu ada. Hanya spesifiknya jenisnya mengajarkan lebih pada bagaimana tentang perilaku, tentang tindakan yang baik, moral yang baik, ya. Moral itu tindakan yang baik, sikap yang baik, kesantunan dan kesopanan. Nah, ini lebih pada nilai moral. Nah, kemudian ada nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah nilai pendukung dari aspek-aspek nilai yang ada dalam diri pribadi maupun yang sifatnya di masyarakat. Dan yang terakhir ada nilai intrinsik. Kalau nilai intrinsik ini adalah nilai yang
ada tapi dia tersirat, lebih bersifat abstrak, ada di dalam diri individu maupun di dalam setiap komponen-komponen nilai yang tadi. Nah, itu berkaitan dengan tipe-tipe nilai. Ya, setelah kita membahas tentang bagaimana definisi pengertian nilai, kemudian bagaimana nilai terbentuk, serta tipe-tipe nilai. Nah, sini kita akan bicara tentang manfaat nilai. Manfaat nilai ini tentu saja sangat banyak dan sangat berkaitan dengan setiap aktivitas individu atau masyarakat. Nah, di sini saya menyampaikan ada 5 poin tentang manfaat nilai yang sudah dirangkum dari beberapa referensi. Yang pertama adalah bahwa nilai ini sebagai pemandu perilaku. Artinya karena ada nilai, ada standar tertentu, ada skala tertentu, ada ukuran tertentu, maka itu menjadi acuan dasar individu ya, atau manusia dan masyarakat ataupun masyarakat untuk melakukan atau mengimplementasikan tindakannya atau perilakunya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nilai ini adalah bagian dari identitas sebagai individu. Nah, masing-masing individu memiliki nilai. Ya, tadi nilai pribadi, nilai intrinsik. Nah, ini sebagai bagian dari identitas. Seseorang akan bisa menilai orang lain karena memang itu melekat identitas yang ada pada dirinya, pribadinya, karakternya. Nah, itu yang poin kedua. Yang ketiga, bahwa nilai ini adalah menunjukkan bagaimana cara berperilaku seseorang dalam berkehidupan. Nah, jadi bagaimana kita menilai orang itu karena memang itu menunjukkan cara berperilakunya. Apakah seseorang tersebut memiliki perilaku yang baik, ya, kemudian akhlak yang baik. Nah, itu adalah nilai yang melekat pada dirinya. Tapi justru sebaliknya juga, jika orang tersebut banyak melakukan hal-hal yang kurang baik, ya, yang tidak tepat, tidak seharusnya, maka nilai pun akan melekat pada dirinya, tergantung skalanya yang mana, tergantung ukurannya yang mana, ya, tergantung parameternya yang mana. Nah, itu yang poin ketiga. Yang keempat, bahwa sebenarnya nilai ini membantu kita sebagai individu, sebagai makhluk sosial untuk bersikap konsisten. Karena ada parameter tadi, ada ukuran tadi, ada standar tadi, maka kita dituntut untuk konsisten. Minimal kita akan berusaha memegang apa yang telah kita ucapkan, melaksanakan apa yang telah kita ucapkan, kita janjikan. Nah, ini jadi nilai ini membantu kita untuk bersikap konsisten. Dan yang kelima, bahwa nilai ini secara tidak langsung membimbing kita untuk melakukan tindakan dan bagaimana menentukan baik dan buruknya sesuatu tindakan yang akan dilakukan. Jadi karena ada standar tertentu, ada ukuran tertentu, maka kita dibimbing untuk menentukan apakah hal tersebut layak dilakukan atau tidak. Karena ada standar atau skala tadi, ya, ada parameter tadi, yaitu nilai, ya, sehingga kita bisa menentukan tindakan yang memang sesuai dan memiliki makna atau nilai yang baik dan bermanfaat, tentu serta adil. Itu adalah manfaat dari nilai secara umum. Ya, baik. Berikut ini saya tampilkan sedikit pengetahuan bagi rekan-rekan semua tentang nilai dan etika. Ya. Nilai sebagaimana kita ketahui adalah standar keyakinan, artinya ada ukuran, ada parameternya yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan. Dan nilai ini sebagai pembimbing prinsip dalam hidup, artinya sebagai acuan, sebagai patokan, ya, raihan atau capaian. Nah, sedangkan etika adalah kode-kode bagi perilaku yang tidak tertulis, ya, yang harus diikuti. Untuk apa? Untuk membimbing individu tersebut dalam memutuskan sesuatu. Jadi kalau nilai ini adalah ukurannya, nah etika ini adalah bentuk implementasinya, kode-kodenya, ya, perilaku-perilakunya, sikap-sikapnya. Nah, ini dalam bentuk etika. Nah, tentu saja nilai dan etika ini sangat berkaitan. Nah, nilai akan menjadi baik, ya, didukung dengan etika yang baik pula. Pun sebaliknya, nilai itu akan menjadi standarnya akan menjadi buruk karena memang etika yang diimplementasikan atau etika yang dilakukan itu juga kurang baik atau buruk. Nah, ini adalah keterkaitan bagaimana etika dan nilai ini saling
mempengaruhi satu sama lain. Itu mungkin yang banyak masyarakat mungkin belum begitu paham antara etika dan nilai, bagaimana keterkaitannya. Baik rekan-rekan, kita masuk ke dalam simpulan dari materi kita hari ini di fragmen 1 tentang nilai. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai ini memberikan pedoman umum bagi setiap individu dalam berperilaku. Kemudian nilai ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai membimbing prinsip-prinsip dalam hidup, dan setiap individu memiliki sistem nilai yang membantu dirinya dalam berperilaku. Dan terakhir, nilai merupakan bagian tersembunyi dari budaya atau kebudayaan. Demikian rekan-rekan semua materi kita hari ini, ya, agak panjang tapi semoga tetap bisa menjadi referensi, tetap bisa menjadi pengetahuan bagi rekan-rekan semua, khususnya tentang budaya non material dalam fragmen nilai ini, ya. Banyak tentu saja referensi-referensi yang mungkin masih kurang, masih belum lengkap. Mohon bantuan, dukungan dari rekan-rekan, respon dari rekan-rekan semua. Silahkan ketik di kolom komen, dan jangan lupa like dan subscribe channel Rantirah 02 Official. Juga ada fanpage-nya di Facebook di Rantirah 02 dan Instagramnya. Dan jangan lupa juga share materi ini agar semakin banyak lagi masyarakat yang lebih mengetahui, memiliki wawasan khususnya tentang budaya dan kebudayaan. Terima kasih atas dukungan dan perhatian dari rekan-rekan semua. Mohon maaf jika memang masih ada kekurangan, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai berjumpa di segmen-segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.